Hampir sepanjang tahun 2020, kami berdua setia dengan Find X2 Pro. Gue sempet pakai yang vegan leather dan sampai sekarang bahkan si Satish masih pakai yang hitam. Why? Karena itu adalah one solid phone. Sekarang Find X3 series sudah hadir. Dan sejujurnya kami lebih berminat dengan seri non-pro-nya. Ini alasannya. Pertama, Snapdragon 870. Berbasis Snapdragon 865 tahun lalu, chipset ini dingin, kenceng, stabil. Top speednya memang nggak sekenceng 888, tapi powernya udah berlimpah untuk 99% hal yang bisa dilakukan dengan sebuah smartphone masa kini. Kedua, ada di list spec. Entah ini salah tulis atau bukan, tapi default touch sampling rate Find X3 biasa lebih tinggi dari versi Pro-nya. 180 Hz versus 120 Hz dengan maksimum di 240 Hz. Kalau ini benar, berarti kalau kita sedang melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan gaming di X3 biasa ini, screen akan lebih responsif dibandingkan yang Pro. In real life, memang di X3 biasa ini ngetik tuh enak banget, apalagi dipadukan dengan vibration motor yang flagship grade. Ketiga, apalagi ya kalau bukan harga. Di China, antara X3 biasa dan Pro dengan storage yang sama, beda harganya 2,3 juta rupiah. Dengan perbedaan harga segitu, kita kehilangan IP rating, pilihan RAM mentok di 8GB dengan tipe LPDDR4 yang inferior, and that's it. Well, mungkin we're just a big fan of 870 sih, makanya pick yang lebih murah ini. Find X3 ini adalah smartphone yang solid, seperti pendahulunya. Nggak bisa deny, susunan kamera di belakang mengingatkan kita dengan iPhone akhir-akhir ini. Tapi kalau kita singkirkan sejenak kemiripan itu, kita bisa mulai mengapresiasi desainnya yang memberikan kesan liquid metal. Menggunakan material metal dan kaca, Oppo menciptakan smartphone dengan look dan feel di tangan yang premium. Namun, tidak membuat Find X3 menjadi smartphone yang berat. Kami suka menggunakan smartphone ini berlama-lama. Sebenarnya kita gak habis pikir, kenapa Samsung memutuskan untuk mendistribusikan biggest advantage mereka terhadap produsen lain. Latest Gen Super AMOLED E4 screen dengan LTPO tech. Screen ini udah terpasang di berbagai smartphone flagship, dari yang budget sampai yang high-end, dari Xiaomi sampai Oppo. Dan seperti di smartphone lain yang sudah menggunakan part ini, layarnya punya warna yang eye-pleasing, smooth ketika scrolling namun tetap lebih hemat daya dengan peak brightness yang tinggi, sehingga kita tidak perlu memicingkan mata melihat screen di outdoor. Sampai berkurang jauhnya efek purple maupun green tint pada settingan refresh rate tinggi dan low brightness-nya. Dan seperti generasi sebelumnya, kita bisa set di maksimum resolusi QHD+, berbarengan dengan high refresh rate 120 Hz-nya. Chipset 870 yang lagi-lagi lebih hemat daya dari 888 dipadukan dengan LTPO screen yang punya variable refresh rate dari 5-120 Hz bisa menghasilkan SOT 6 jam dengan pemakaian heavy use. Settingan tertinggi loh ya, screennya 120 Hz dan QHD+. Ini pasti ada andil juga dari ColorOS 11 yang memang kami suka karena cukup light namun highly customizable. Kalaupun kita butuh ngecharge, bisa dilakukan dengan sangat singkat. Nyolok bentar aja, udah bisa langsung full. Kami suka overall aspek dari kamera Find X2 Pro kemarin, sehingga punya ekspektasi besar di Find X3 Pro. Untungnya, sekaligus anehnya, kamera di Find X3 dan Find X3 Pro plek ketiplek sama. Total ada 5 kamera depan belakang, tapi yang benar-benar outstanding menurut kami ya cuma 2. Main camera dan ultra wide-nya. Ketika mendengar konsep microscopic lens dengan ring light, ya kami berdua cukup penasaran ya. In practice, sebenarnya ada honeymoon period-nya. Nggak akan dipakai long term. Cara memakainya, kita harus pentokin lensa dengan objek, dengan kegunaan melihat tekstur-tekstur yang sebelumnya kita tidak pernah bisa lihat. Atau seperti salah satu gadgetiers di grup Telegram K2G pernah bilang, ini sih buat nyari kutu. Personally kami gak akan post atau nyimpen foto-foto seperti ini. Tele masih ada, tapi bukan lagi periscopic lens. Cuma sekedar 2x optical zoom yang bisa di-extend ke 5 kali secara hybrid.
Kualitas optikalnya cukup bagus, hybridnya juga masih di taraf oke. Untuk foto, selfie-nya tajam di good light dengan dynamic range yang bagus juga, tapi kualitasnya mulai kena hit di pencahayaan indoor. Dan untuk video, lagi-lagi masih heran, kenapa brand smartphone asal Tiongkok jarang banget ya kasih video kamera depan yang respectable sih? Masa lagi-lagi mentok di 1080p? Dua kamera jagoannya ini kami suka banget. 2 kali 50 megapiksel di lensa utama dan ultrawide yang di pixel binning menjadi hasil 12,5 megapiksel yang tajam. Hasil-hasilnya bagus dengan warna yang akurat dan dynamic range bagus juga. Processing natural, nggak over sharpen, dipakai foto objek orang, skin tone pas, top lah pokoknya. Konsisten juga antara ultrawide dan lensa utama, jelas sensornya kan sama. Di kondisi gelap, hasil foto di kedua lensa pun bagus walaupun belum sekaliber flagship Huawei. Video kamera belakangnya pun punya karakter yang sama baiknya dengan foto. Plus, stabilisasinya bagus, bahkan di 4K 60fps. Kalau mau gonta-ganti lensa, antara ultrawide dan main lens harus di mode 4K 30fps ya. By the way, buat yang butuh referensi tempat buka puasa, check out tempat syuting kami ini di area Kemang, Jakarta Selatan. Lu Burgerau namanya. Lihat logonya deh, mirip app Flipboard gak sih? Tempatnya instagramable banget. Menu makanannya mayoritas western. Nah, selama bulan puasa lagi ada promo menarik. Recommended lah pokoknya. Seperti biasa, kalau kalian minat dengan Oppo Find X3 ini, boleh cek lapaknya Apple 3 di Tokopedia. Link udah kita taruh di deskripsi. Oppo Find X3 overall adalah smartphone yang bagus dengan offering yang solid. Kami sebetulnya berharap seri inilah yang dijual di Indonesia secara resmi dibandingkan Find X3 Pro. Selain harga yang lebih masuk di kondisi sulit seperti sekarang ini, chipsetnya pun lebih menarik. Tidak lupa fitur-fitur utamanya 11-12 aja dengan versi Pro-nya. Yang disayangkan hanya satu, konsep awal seri Find semakin nyata berbelok dari DNA awalnya yang memang sebetulnya diciptakan untuk menghadirkan teknologi breakthrough ke mainstream market. Dimulai dari Find X2 dan kembali dikukuhkan di Find X3 series, seri Find nampaknya hanya akan menjadi just another flagship phone. Apakah beban seri Find sudah dialihkan ke seri X? Kita lihat aja nanti. That is all guys, jangan lupa like and subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.